Perkenalkan, nama saya Martinus Ade Median dengan nomor NIM 190512144038. Kali ini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan yaitu sebuah kumpulan sistem komputer yang saling dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka, dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless, access point, switch, backbone, dan seterusnya. Infrastruktur juga dapat berupa infrastruktur yang terbuka, atau bisa disebut dengan open. Lalu ada infrastruktur tertutup atau yang bisa disebut dengan close. Contoh infrastruktur terbuka adalah internet, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah private internet. Mereka dapat beroperasi melalui koneksi jaringan kabel atau jaringan wireless atau kombinasi antara keduanya. Bentuk paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari satu atau lebih komputer. Sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hub yang menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya sampai dengan sistem jaringan yang terhubung dengan sistem jaringan lainnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Ada 5 contoh topologi. Yang pertama topologi bus, kedua topologi ring, ketiga topologi star, keempat topologi mesh, kelima topologi tree. Yang pertama kita bahas tentang topologi bus. Topologi ini adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial dengan memakai kabel utama sebagai sender atau pusat lalu lintas data. Topologi ini umumnya dipakai pada jaringan berskala kecil di mana semua perangkat jaringan terhubung dengan kabel tunggal yang disebut dengan bus. Instalasinya mudah, lalu dapat dikembangkan dengan mudah, hemat kabel dan murah. Kelemahannya adalah harus memakai repeater untuk memperkuat sinyal. Lalu jika salah satu kabel terputus, dapat berpengaruh ke yang lain. Dan ini adalah contoh topologi bus. Lalu kita lanjut ke topologi ring. Topologi ring adalah menggunakan kabel tipe UTP dan patch kabel membentuk jaringan menyerupai lingkaran sederhana yang terdiri dari beberapa node, disusun secara seri. Pergerakan data berjalan satu arah sehingga tidak ada kemungkinan untuk bertabrakan. Kelebihannya mudah untuk dirancang. Untuk level rangkaian sederhana, termasuk lebih bagus daripada topologi bus. Mudah untuk melakukan instalasi baru. Kelemahannya, jika ada kerusakan di satu sisi, keseluruhan sistem akan terganggu. Kecepatan aliran data tergantung dari banyak jumlah node di dalam jaringan. Seperti inilah contoh gambar topologi ring. Lalu kita lanjut ke topologi star. Topologi ini berbentuk bintang. Jaringan ini beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Kelebihannya mudah untuk dirancang, memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer. Tidak akan mengganggu arus informasi, lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Kelemahan, perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem, sehingga kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem komunikasi menjadi terhambat. Berikut adalah gambar dari topologi star. Lalu kita akan membahas tentang topologi tree. Topologi ini berbentuk pohon, merupakan gabungan dari sistem topologi bus dan bintang, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi bintang. Kelebihannya, sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dalam skala yang besar, pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Jika salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu keseluruhan sistem. Kekurangan, seluruh jaringan akan terganggu dengan kabel penghubung utama. Peran hub cukup penting sehingga jika terjadi kerusakan akan menyebabkan pengaruh yang besar pada sistem topologi. Sistem hierarki membuat jaringan yang berada di hierarki bawah menjadi terpengaruh dengan kerusakan sistem yang berada di atasnya. Berikut adalah gambaran tentang topologi tree. Lalu di sini kita akan membahas tentang topologi mesh atau yang bisa disebut dengan jala. Sistem ini topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung atau sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti
ini disebut dedicated link. Kelebihannya, dengan dedicated link, data yang ditransfer mengalir lebih cepat ke komputer. Kerusakan salah satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen jaringan yang lain. Keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. Kekurangannya menggunakan banyak kabel dan port I/O. Proses instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Biaya yang diperlukan juga menjadi lebih tinggi. Berikut adalah topologi mesh. Sekian dan terima kasih dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.